informasi mengenai pasar keuangan di Indonesia Pak, terutama tentang mata uang kita Pak, rupiah. Kita lihat di beberapa bulan ini ada tren pelemahan meskipun tidak sedalam IHSG selama year to date. Dan orang ini selalu bilang Pak, narasinya ini somehow karena strong dollar dan indeks dollar yang menguat di kisaran 107 sampai 108. Nah, tapi kalau dilihat juga lebih jauh, sebenarnya pelemahan rupiah ini juga salah satu yang cukup buruk di antara peer countries yang ada. Nah, Pak Raden, saya pengen dengar dari Anda, menurut Anda rupiah akan melemah sampai level berapa dan apa risiko rupiah jika terus berada di level sekarang? Kebijakan apa yang sebaiknya diambil oleh regulator tapi bukan kebijakan seperti DHE yang somehow juga secara sektor real itu akan memberikan beban untuk sektor real, Pak? Ya, pertama kalau kita lihat bahwa seperti yang Ibu dan Bapak lihat semua, bahwa memang US dollar itu menguat kepada seluruh mata uang dunia. Itu yang pertama yang kita sebutkan DXY itu adalah indeks daripada US dollar terhadap seluruh mata uang dunia. Tapi coba mungkin yang kurang dilihat adalah sejak tahun 2022 sampai sekarang, renminbi, yuan itu lebih melemah dari Indonesia. Yen jauh lebih melemah dari Indonesia. Sebetulnya kalau kita jujur melihatnya, rupiah itu tidak terlampau masalah sebetulnya kalaupun melemah. Jadi persoalan ini adalah pilihan. Pilihannya apakah currency yang menguat itu menjadi ukuran satu kekuatan daripada ekonomi. Ingat, berkaca kepada apa yang kita lakukan di tahun 70, 80-an, 90-an. Tahun 70, 80, 90 yang mungkin yang sudah relatif senior di sini melihat bahwa pertumbuhan kita di situ bisa di atas 7% rata-rata. Bahwa ekspor kita pada zaman itu bisa 15%. Ya. Pertumbuhan manufaktur itu 11%. Dan salah satu policy di situ sebetulnya adalah di mana kita menjaga rupiah itu tetap dalam keseimbangan dan kita mencoba mendepresiasikan itu secara terus-menerus, tetapi terukur. Itu yang menyebabkan bahwa dengan cara begitu, itu adalah kebijakan daripada exchange rate itu sendiri, itu membuat ekspor kita itu relatif kompetitif. Sekarang produk kita dibandingkan dengan produk Cina, kalau yuan atau renminbi itu lebih melemah dari kita, sebutnya kita kalah bersaing dengan dia. Kalau produk daripada Jepang, karena yen itu lebih melemah, itu bisa begitu. Bahkan secara sengaja, Cina menurut saya akan melemahkan yuannya. Sebesar berapa tarif, jadi tarif yang dikenakan oleh Amerika, katakan 5%, 10%, kalau dia compensate itu dengan melemahnya yuan sebesar 10%, maka itu even. Nggak ada persoalan dalam dia untuk menetrasi pasar di Amerika. Jadi jangan dilihat semata-mata currency ini hanya antara kita dengan US. Kita juga harus perlu melihat itu terhadap beberapa mata uang. Termasuk lihat ke Brazil. Dan saingan kita adalah mereka ini, Brazil, Cina. Latin countries ya Pak ya. Itu dia. Jadi jangan melihat one to one menurut saya antara Indonesia dengan US dollar saja. Tapi lihatlah, biasanya yang kita sebutkan itu adalah pakai real effective exchange rate. Ya. Di mana kita membobotkan exchange rate kita terhadap berapa trade kita ke setiap negara dengan currency itu. Itulah sebetulnya ukuran yang sebetulnya, yang benar. Jadi saya tidak terlampau khawatir itu. Yang kedua, kalau ditanya berapa? Yang tahu berapa nilai daripada US dollar, itu mungkin ya kalau kita percaya Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Ya karena kalau saya tahu itu saya tidak akan beritahu Anda supaya saya beruntung sendiri gitu loh. Jadi tidak akan ada yang bisa persis menyatakan saya akan bahwa nanti 1 US dollar itu 16.371.
tidak akan pernah benar itu. Ya, tetapi menurut saya yang paling utama adalah jaga dah di keseimbangan dengan real effective exchange rate yang tetap kompetitif buat ekspor kita. That's the key. Oke.